bahwa memang bangsa Indonesia ini kita harus mengetahui, memetakan. Satu, masyarakat Indonesia ini masyarakat komunal, masyarakat yang dari Sabang sampai Merauke itu kecenderungannya komunal dan permisif. Lalu dengan nilai-nilai budaya seperti itu memang membutuhkan waktu yang masing-masing. Kalau kita terapkan pada demokrasi lokal itu masing-masing akan punya semacam durasi waktu untuk catch up, untuk mengejar bagaimana melaksanakan demokrasi. Jadi ada daerah-daerah yang sejumlah nilai-nilai budaya lokalnya itu kompatibel, tapi tak jarang juga sejumlah daerah yang tidak kompatibel, sehingga butuh waktu yang agak lama. Itu dibuktikan dari katakan jaringan teman-teman aktivisnya, jaringan media lokalnya, aktivisnya. Di daerah seperti kalau saya bandingkan antara Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, ya, terus Jawa Timur, Kalimantan Timur, itu kita petakan itu betul-betul pemetaannya menunjukkan pada variasi yang luar biasa. Yang intinya adalah sebetulnya kendala untuk mencapai demokrasi itu cukup besar. Kalau katakan bahwa membangun Indonesia dengan sistem demokrasi itu memerlukan yang namanya pilar utamanya partai politik. Nah, kalau sandaran landasannya adalah partai politik, memang harusnya kita meminta partai politik untuk melakukan peran itu secara memadai, amanah, kan gitu. Nah, kalau itu tidak dilakukan, apa yang terjadi? Civil society memberontak. Itu yang terjadi di sejumlah daerah-daerah seperti Jawa Timur, mungkin termasuk Sulawesi Selatan, gitu ya. Memberontak dia. Ini bagaimana daerah dipimpin oleh orang-orang yang tidak amanah. Ketika ada seperti itu, ini berbeda sekali dengan katakan Provinsi Banten yang baru ada bergerak ketika ada letupan sedikit seperti itu. Lah, tidak muncul dari dirinya sendiri. Lah, kalau kita menunggu ya bahwa ada kemunculan dari kekuatan civil society lokal, itu memang agak lama. Karena tidak semua daerah memiliki jaringan seperti yang kita saksikan di Jakarta ini. Tidak semua kita bisa menyaksikan jaringan yang bagus seperti ini di kota-kota lain. Mungkin di Jawa Timur kita bisa menyaksikan itu. Nah, ini yang menurut saya, apakah tantangan kita berdemokrasi akan semakin lama ketika ada keengganan yang luar biasa dari partai untuk mereformasi dirinya. Kita sudah mengalami satu permasalahan yang cukup serius ketika kita di konstitusi harusnya memperkuat sistem presidensial, tapi di satu sisi kita juga harus mempraktekkan sistem multipartai yang tidak connect, tidak nyambung, tidak saling istilahnya itu mengisi di situ. Lah ini padahal demokrasi yang kita bayangkan adalah demokrasi yang nantinya mampu mendorong terjadinya debirokratisasi, demokrasi yang mampu membuat tata kelola pemerintahan kita lebih baik, pemerintahan kita lebih efektif, gitu. Nah, ini yang tidak terjadi baik di level nasional maupun daerah. Oleh karena itu, memang kalau dari subkultur, yaitu nilai-nilai budaya lokalnya tidak mendorong, sebagian besar tidak mendorong demokratisasi kita, karena demokrasi itu universal, berarti harusnya kita mereview ini, lalu bagaimana kita menerapkan demokrasi ala arsipelago tadi. Jadi intinya apa? Targetnya tidak terlalu muluk-muluk seperti di Australia atau di Amerika, tapi targetnya adalah di era otonomi daerah, satu contoh, bahwa pemerintahan itu berlangsung relatif bisa seperti katakan di Jakarta. Masyarakatnya bisa mengatakan, pemimpinnya bisa ngomong, kan gitu. Kita harapkan seperti itu. Pemimpin yang seperti itu sebetulnya kalau ini intensif dan komitmen konsisten dilakukan, sebetulnya pemimpin yang seperti itu tidak tega untuk melakukan korupsi sebetulnya. Karena semakin intensif dia ketemu rakyat, menyapa, mendengar keluhannya, dan on and on 5 tahun seperti itu, nggak sempat untuk mencari APBD yang direna-rena itu, direka-reka itu,
untuk diisi atau disalahfungsikan. Mungkin itu. Jadi memang kita sedang menghadapi satu dilema dengan electoral demokrasi kita, dengan sistem atau mekanisme pemilihan, ya, baik di level pileg maupun pilpres dan pilkada langsung. Ini yang perlu dibenahi. Jadi kita tidak boleh antipati dengan partai politik. Saya masih positif ya terhadap partai kalau ke depan itu dirampingkan dengan diketatkan melalui verifikasi substansi, verifikasi lalu PT, dan terakhir adalah melalui konvensi. Kalau ketua umum sudah tidak menjadi semacam tokoh sentral yang bisa melakukan apapun, kita mulai lega. Ini mulai menjadi pilar demokrasi. Jadi bukan fans club atau CV gitu kan, atau partai yang sangat dinasti kan itu. Jadi kita hentikan. Pak Akun bisa jadi ketua Golkar yang akan datang. Amin. Harusnya seperti itu. Jadi harus berusaha gitu ya. Amin. Menteri dulu dong. Berani ini redaksi. Sudah mulai ngelamar. Saya antara lain seperti itu. Jadi mindset yang salah tadi kita luruskan kembali untuk membangun satu sistem kepartaian kita yang lebih betul-betul mengakar, yang lebih membumi gitu. Partai politik yang lebih membumi, para politisinya tidak elitis gitu ya. Mohon maaf kalau beliau tidak elitis, yang lain gitu ya. Jadi yang tidak elitis, lalu yang betul-betul ketika semua para anggota dewan ini kan pimpinan dan pemimpin, dan mereka ini juga akan menjadi pimpinan di daerah, baik di provinsi, kabupaten, kota, bahkan akan jadi calon presiden, calon wakil presiden, dan menteri dan sebagainya itu. Jadi menurut saya memang ini satu keharusan. Dan saya setuju bahwa memang tiadanya kepastian hukum yang membuat demokrasi kita tertatih-tatih. Tidak hanya partai politik, karena partai politik juga perlu landasan sistem hukum atau penegakan hukum yang cukup di situ. Dan dengan adanya penegakan hukum itu kita harapkan memang nantinya gitu ya, bahwa partai politik, maksud saya demokrasi itu lebih bisa dijalankan secara sehat dan beradab. Jadi lagi-lagi kita memang mengharapkan adanya warga masyarakat yang memang dicerdaskan tanpa harus menunggu lama. Kalau partai enggan mereformasi diri, ya memang civil society-nya harus mereformasi. Itu yang kita harapkan, ada perubahan mindset. Justru demokrasi kita bottom up, demokrasi kita memang harus diklimakskan dengan satu kejadian yang sangat memukul kita semua, di mana lembaga penegak hukum yang tertinggi yang kita hormati sudah melakukan pelanggaran yang luar biasa. Jadi ini sebagai cemeti, bukan sebagai perbincangan kosong, tapi cemeti kita bahwa ke depan memang Indonesia tidak bisa main-main lagi dengan penegakan hukum itu. Dan tentunya kalau kita masih sepakat demokrasi, bangunlah demokrasi ini ala Indonesia.